muhadarah, mengingat bahwasannya akidah sahihah itu merupakan fondasi dan asas agama Islam. Maka aku memandang tema kajian pada hari ini berkaitan dengan akidah sahihah. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan, asal dari kitab ini itu merupakan kajian Samahul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang kemudian ditranskrip dan akhirnya menjadi kitab. Jadi faktor beliau memilih tema akidah sahihah dalam kajian beliau itu karena akidah sahihah merupakan fondasi dan asas agama Islam. Ya, beliau ini hanya mengikut ulama-ulama yang telah berlalu. Ulama-ulama mengatakan bahwasannya al-aqidah sahihah, at-tauhid dan juga al-iman itu merupakan asas dan fondasi agama Islam. Jadi agama itu ibaratnya sebuah bangunan. Kalau mau diperumpamakan, agama Islam itu seperti bangunan yang memiliki fondasi dan memiliki bangunan-bangunan, memiliki tiang-tiang dan seterusnya. Dan fondasi dari bangunan atau dari agama Islam itu adalah al-iman, at-tauhid dan juga al-aqidah as-sahihah. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man arada 'uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang menghendaki bangunannya itu tinggi, bangunannya itu kokoh, maka wajib baginya untuk memperkuat fondasinya, memperkuat asasnya, menyempurnakan asasnya. Perhatian dengan masalah asas fondasi. Karena orang misalkan mau bangun masjid atau mungkin bangun gedung atau mungkin bangun hotel 10 lantai, 15 lantai, maka yang dipikirkan pertama kali agar hotel tadi itu bisa berdiri kokoh, yang dipikirkan pertama kali adalah fondasinya. Kalau fondasinya nggak kuat, maka hotelnya pun akan roboh, akan mudah rusak. Waliyadzubillah. Kemudian mengatakan, fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawthiqil asas wa ihkami. Karena tinggi bangunan, besarnya bangunan itu tergantung dengan kekuatan fondasinya. Semakin kuat fondasi yang antum buat, maka insya Allah akan semakin tinggi pula bangunan yang antum bangun. Tapi kalau fondasinya lemah, rapuh, waliyadzubillah, maka bangunannya pun akan mudah roboh. Demikian pula dalam masalah agama Islam, kalau akidahnya lemah, akidahnya rusak, waliyadzubillah, maka amalannya pun akan ikut rusak. Karena intinya ada di hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha al jasadu kulluh wa idza fasada fasada al jasadu kulluh wa hiya al. Ketahuilah bahwasanya di sebuah jasad ada segumpal daging. Jika segumpal daging tadi itu baik, maka seluruh jasadnya pun akan ikut baik. Tapi jika segumpal daging tadi itu rusak, waliyadzubillah, maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Ala wahyal qalb, segumpal daging tadi adalah hati. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya masalah al-aqidah. Jika akidahnya sahihah, akidahnya benar, maka amalannya pun benar, amalannya pun akan menjadi sahih, akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal saleh, ya, amal saleh itu dinamakan amal saleh jika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW. Jika hanya ittiba' saja tapi tidak ikhlas, misalkan riya atau mungkin dipersembahkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tidak sahih dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah.
Kemudian beliau mengatakan fal a'mal wa darajat bunyan. Amalan dan derajat itu dalam agama Islam bunyan, bangunan. Wa asasuhal iman, dan asasnya, pondasi amal tadi adalah keimanan. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pernah mengatakan annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sebuah ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid, jika diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jika murni dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka itu bisa disebut sebagai al-ibadah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa ma'lumun bil adillah asy-syar'iyyah wa ma'lumun bil adillah asy-syar'iyyah min al-kitab wa sunnah anna al-a'mal wal aqwal innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihah, fa in kanat al-aqidatu ghayra sahihatin batala ma tafarra anha min a'mal wa aqwal. Kata Syekh rahimahullah, ya telah maklum, telah diketahui dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasannya amalan dan ucapan itu akan sahih, akan benar, ya, berstatus amal soleh dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang bersumber dari akidah sahihah, jika memang murni bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka dengan itu amal akan diterima Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sahih. Fa in kanat al-aqidatu ghayra sahihatin batala anha. Tapi jika akidah seseorang waliyadzubillah enggak sahihah atau rusak, ya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran, maka batallah seluruh amalan-amalan tadi dan ucapan-ucapan tadi. Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, seandainya mereka berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, maka akan gugur hangus semua amal ibadah mereka. Waliyadzubillah. Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan kama qala ta'ala wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, mengkufuri iman kepada Allah, juga mengkufuri iman kepada malaikat dan seterusnya, mengkufuri salah satu rukun iman atau mungkin enam-enamnya dikufuri, waliyadzubillah, atau sebagiannya dikufuri dari rukun iman tadi, maka faqad habita 'amaluhu, maka semua amalannya akan gugur, akan hangus, akan terhapus. Salatnya dihapus, kemudian hajinya dihapus, puasanya dihapus, sedekahnya dihapus, birrul walidain dihapus, umrahnya dihapus, alhamdulillah, gara-gara perbuatan kufur akbar atau syirik akbar, alhamdulillah. Jadi di antara bahaya kufur akbar, demikian pula syirik akbar, itu semua bisa menghapus amalan seseorang. Bahkan Nabi SAW diancam oleh Allah SWT, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna khasirin. Jika kau bersyirik kepada Muhammad, maka akan hangus semua amalanmu dan engkau di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi semua nabi diwahyukan ya oleh Allah SWT tentang wahyunya. Apa wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, jika engkau berdoa kepada selain Allah, engkau minta tolong kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, maka seluruh amalanmu akan terhapus dan engkau di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Apalagi kita para nabi dan rasul alaihi wasallam jika berbuat kesyirikan diancam sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang di bawah mereka alaihi wasallam. Ya, maka ini ya menjadikan kita khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan.
Ya, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau yang dakwanya identik dengan dakwah tauhid, tapi beliau masih khawatir, masih takut terjatuh ke dalam kesyirikan, dan beliau juga khawatir anak turunan beliau terjatuh dalam kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wajnubni wa bani na'mal asnam. Ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkan diriku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau saja masih khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Siapa kita dibandingkan beliau? Apakah kita merasa aman? Apakah kita merasa aman? Oh, kita sudah bertauhid, kita sudah Islam sejak kecil, kita sudah belajar akidah setahun 2 tahun. La wallah, ini belum menjadikan kita aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim aja masih takut. Maka Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah pernah mengatakan, wa man ya'malul bala ba'da Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapakah yang merasa aman dari kesyirikan pada Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak merasa aman dari kesyirikan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad dalla kitabullahil mubin wa sunnatu rasulihil amin alaihi min rabbih afdhalus salati wat taslim ala anna al-aqidah as-sahihah tatalakhas fil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, maka kita mendapatkan bahwasannya akidah sahihah itu ringkasannya ada pada 6 hal. Ringkasan akidah sahihah secara umum itu ada pada 6 hal, 6 perkara, yaitu yang disebut dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fahadil umur sittah hiya usul aqidah sahihah. 6 hal ini, 6 rukun ini merupakan usul pokok dari akidah sahihah allati nazala biha kitabullahil aziz, yang dimana kitabullah Al-Qur'anul Karim turun untuk menjelaskan akidah sahihah ini, untuk menjelaskan 6 rukun iman ini. Ya, dari sini para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah dalam syarah beliau terhadap Asy-Syariah, kitab Asy-Syariah karya Imam Al-Jurri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya akidah itu ada 2 jenis. Akidah itu ada 2 macam. Yang pertama aqaid nazilah, akidah yang turun. Dan yang kedua aqaid nabitah, akidah yang tumbuh. Yang pertama tadi aqaid nazilah, akidah yang turun, maksudnya adalah akidah yang Allah turunkan di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu beliau. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dalam Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Jadi akidah yang pertama akidah nazilah, yang Allah turunkan keterangan atasnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Inilah yang hak, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya 6 rukun iman ini. 6 rukun iman ini merupakan akidah nazilah yang Allah turunkan. Sedangkan yang kedua tadi akidah nabitah, akidah yang tumbuh dari permukaan bumi. Maksudnya apa? Akidah yang dibuat-buat, yang dikarang-karang oleh manusia. Ini akidah buatannya manusia. Mungkin kalau kita istilahkan made in manusia. Yang membuat akidah ini siapa? Manusia. Seperti kesyirikan. Kesyirikan ini karangannya manusia. Ya, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ya ketika Allah SWT menjelaskan, mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika beliau mendakwai dua teman beliau di penjara. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah al-wahidul qahhar, Allah zat yang maha esa, zat yang maha perkasa, maha kuat, maha berkuasa. Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalna bisultan. Tidaklah yang kalian sembah dari berhala-berhala tadi melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian sendiri, yang Allah tidak turunkan keterangan atasnya. Allah tidak pernah mengajarkan kesyirikan dalam Al-Quran Karim dan tidak pernah diajarkan dalam As-Sunnah. Maka kesyirikan itu merupakan akidah nabidah yang dikarang-karang oleh manusia. Demikian pula di antara akidah yang nazilah yang Allah turunkan, yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar, adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wahai Muhammad, jika ada seorang musyrikin yang minta perlindungan kepada engkau, maka lindungi dia hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu mendengarkan Al-Quran. Allah namai Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Di antara dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk adalah sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, mengajarkan doa yang di Sahih Muslim haditsnya ini, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah ke sebuah tempat, misal singgah ke hotel, misalnya bermalam di hotel, singgah di hotel, kemudian dia mengucapkan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, berlindung dengan kalam Allah, berlindung dengan firman Allah dari kejelekan-kejelekan makhluknya. Maka apa balasannya? Balasannya lam yadurru syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan dirinya sampai dia pergi dari tempat singgahnya. Jadi keutamaan. Jadi kalau antum ya liburan misalkan ke villa atau ke sebuah tempat camping misalnya, atau ke hotel, maka ucapkan satu kalimat yang ringan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka di antara balasnya, antara faedahnya, keutamaannya, tidak ada yang bisa mendorongkan antum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya kalimatullah, kalamullah itu bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena seandainya kalimatullah, seandainya kalamullah itu makhluk, maka haram bagi kita berlindung dengan kalimat Allah. Haram bagi kita berlindung dengan kalamullah. Apa hukum kita beristi'adzah kepada makhluk? Boleh tak? Syirik akbar. Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalamullah itu makhluk, maka apakah boleh kita berlindung dengan kalamullah? Tidak boleh. Tapi karena kalamullah itu bukan makhluk, maka boleh kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan lawannya tadi akidah yang nabidah, yang dikarang-karang manusia, yang batil, yang menyimpang, adalah akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, waliyadzubillah, atau mengatakan Al-Quran adalah ucapannya Jibril, atau mengatakan Al-Quran adalah ucapannya Rasul SAW. Ini merupakan akidah yang nabidah, yang dikarang-karang manusia, yang batil, yang batil, yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan atasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Dalam surah Al-Mudaththir mengatakan, in hada illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Mereka itu mengatakan Al-Quran ini tidaklah
kecuali hanya ucapan basyar, ucapan manusia, ucapan Rasul. Jadi orang musyrik mengatakan Al-Quran adalah ucapannya Nabi SAW. Maka Allah ancam, sauslihi sakar, aku akan masukkan dia ke neraka sakar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah, bukan ucapan Nabi. Dan Al-Quran bukan makhluk. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ba'athallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Dan dengan 6 rukun iman ini Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yatafarra' an hadhihi usul kullu ma yajibu al-iman bihi min umuril ghaib. Dan tadi yang akidah sahihah itu ringkasannya secara umum itu ada 6 perkara. 6 rukun iman tadi. Tapi dari 6 rukun iman tadi ini kan usulnya kan? Usulnya ya. Pokoknya dari 6 rukun iman ini ada cabang-cabangnya. Apa cabang-cabangnya? Cabang-cabangnya adalah semua hal yang wajib kita imani. Semua hal-hal gaib yang wajib kita imani. Seperti misalkan Allah mengabarkan bahwasanya jin itu ada. Maka wajib kita mengimani bahwa jin itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah, hanya mentauhidkan diri. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani ya alam jin sesuai dengan yang Al-Quran jelaskan, sesuai yang As-Sunnah jelaskan. Karena ini sifatnya orang yang beriman, ini sifatnya orang yang bertakwa. Sifatnya orang yang bertakwa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah di awal Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sifat orang mereka orang bertakwa? Sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada hal-hal ghaib. Ya, hal ghaib wajib kita ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hal ghaib, Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang hal ghaib, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Dan tidak boleh bagi kita menentangnya dengan akal. Tidak boleh, tidak masuk akal. Ya, masa ada surga dan neraka itu? Masa ada fitnah kubur? Masa ada adab kubur? Kalau kita gali kan nggak ada apinya itu. Alhamdulillah. Ini tentang pakai apa? Akal. Ya, padahal akal manusia itu lemah. Akal manusia itu ada batasannya. Seluruh anggota tubuh manusia, seluruh sifat manusia ada batasannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, inna lil aqli hatta yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu punya batasan yang akan berakhir kepadanya, berujung kepadanya. Kama anna lil basar hatta yantahi ilaihi. Sebagaimana mata kita, penglihatan kita itu punya batasan yang berakhir berujung kepada batasan tersebut. Misalnya kita di sini, nggak mungkin kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada di tengah jalan. Bisa kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena pandangan kita apa? Terbatas. Demikian pula akal kita juga terbatas. Kita nggak mungkin bisa memikirkan hal lain. Nggak nampak bagi kita. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita mengimaninya. Itulah sifatnya orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan ini juga termasuk akhlak seorang hamba kepada Allah. Jadi akhlak itu ada 2. Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Dan perlu diketahui akhlak itu ada 2. Akhlak kepada Allah Subhanahu Al-Khaliq. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu Al-Khaliq yang menciptakan kita, yang pertama. Dan yang kedua, akhlak kita kepada sesama makhluk. Ya, akhlak kita kepada sesama makhluk. Jadi akhlak itu jangan dipahami hanya berkaitan dengan muamalah makhluk, muamalah antar makhluk, bukan. Tapi ada muamalah makhluk kepada Rabbnya, kepada Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak makhluk kepada Rabbnya, Khaliq
Syekh rahimahullah taala, talaqi akhbarillah bitasdiq. Menerima kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala bitasdiq, dengan membenarkannya, dengan mengimaninya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Allah SWT mengabar kepada kita sebuah kabar, yang misalnya Allah mengabarkan dirinya punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, dan kekal wajah Rabb yang maha agung dan maha mulia, maka wajib bagi kita untuk mengimani Allah punya wajah, tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tanpa membayangkan bagaimana wajah Allah, karena kan kita nggak sampai. Contoh ya, kita punya roh nggak kita? Punya nggak? Di sini ada nggak punya roh? Nggak mungkin, ada semua kan? Bisa nggak antum membayangkan bagaimana roh antum? Padahal antum ada dalam diri antum. Bisa nggak antum membayangkan? Tidak bisa, karena akal kita apa? Terbatas. Ini yang dekat dengan kita saja, kita nggak bisa memikirkannya, karena akal kita terbatas. Apalagi bagaimananya sifat Allah SWT. Cukup bagi kita mengimaninya, karena Allah mengabarkan Allah punya wajah, maka kita katakan Allah punya wajah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyerupakannya. Ini tidak boleh seorang mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk. Ya, hukumnya apa? Kufur akbar. Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, mengatakan man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Maksudnya barang siapa mengatakan wajah Allah seperti wajahku, waliyadzubillah, ini kafir. Misalkan mengatakan tangan Allah seperti tanganku, maka kafir. Karena Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat dan Maha penyayang. Jadi wajib bagi kita mengimani kabar Allah SWT. Contohnya masalah asma wa sifat dan sifat Allah, nama Allah, kita tetapkan, kita imani sebagaimana Allah kabarkan kepada kita, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentahrifnya, menyelewengkan maknanya, mentakwil-takwilnya, dan juga tanpa mengingkarinya. Demikian pula ketika Allah mengabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian hari kiamat, bahwasanya hari kiamat nanti akan ada mizan timbangan, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya, bukan malah menentang dengan akal kita. Mana mungkin ya, amal yang abstrak bisa ditimbang? Kita jawab mungkin, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, atau bermakna sempurnakan ya tadi, akhlak manusia kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, menerima kabar Allah Subhanahu wa taala dengan at-tasdiq, membenarkannya, mengimaninya. Yang kedua, talaqqi ahkamillah bitanfidhi wa tatbiq, menerima syariat Allah SWT, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, dengan mempraktekannya, dengan mengamalkannya. Ya, Allah merintahkan kita untuk menunaikan sholat, maka kita tunaikan sholat dengan penuh senang hati, bukan malah gerundel, ya, bukan kalau zaman sekarang ya adzan lagi, ya, baru sampai rumah sudah adzan, gerundel, waliyadzubillah. Tapi kita apa? Harus semangat melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah talaqqi aqdarillah bisabri wal ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan ridha. Dan sabar yaitu pahala yang sangat besar. Maka Allah SWT mengatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa adillatu hadhihi usul as-sittah fil kitab wa sunnah katsiratun jiddan. Intinya wajib bagi kita membenarkan segala kabar yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim, dan segala kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Dan di antara atau dalil-dalil tentang 6 rukun iman tadi itu sangat banyak sekali. Kalau kita baca Al-Quran, baca Sunnah, maka kita menemukan sangat banyak sekali dalil-dalil tentang 6 rukun iman tadi. Di antaranya fadil dzalika qaulu subhanahu,
Kata Allah Subhanahu laisal birra tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya dan kepada para nabi. Ini dalil. Ya, ada berapa statement di sini? Ada beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Mana dalil tentang iman kepada qadar? Iman kepada qadar dalilnya masuk kepada al-iman billah. Karena berkaitan tentang karena iman bil qadar ada hubungan erat dengan al-iman billah. Dan juga ada dalil tersendiri nanti yang menjelaskan al-iman bil qadar. Wa qala subhanahu amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan di antara dalil tentang rukun iman adalah Allah Subhanahu wa taala ar-rasul beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau dari Rabbnya. Wal mu'minun demikian pula orang yang beriman. Kullun semua orang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membedakan salah seorang pun dari rasul-rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam masalah keimanan kita tidak boleh membeda-bedakan. Wajib bagi kita mengimani semua para rasul. Dalam masalah apa? Keimanan. Kalau seseorang mengkufuri satu rasul saja, maka dia kafir. Paling tinggi. Dia mengkufuri satu rasul saja, maka seakan-akan dia mengkufuri semua rasul alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh. Tentang kaum Nabi Nuh, kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendustakan para rasul, jamak al-mursalin. Padahal rasul pertama yang Allah utus adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi di ayat tadi Allah memakai jamak, ya, banyak. Para rasul, bukan satu rasul, para rasul. Kenapa? Karena mendustakan satu rasul itu seperti mendustakan semua rasul. Kalau orang mendustakan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia beriman kepada Isa alaihissalam, maka dia seperti mengkufuri Isa juga. Jadi harus semua rasul itu diimani. Insya Allah kan datang pembahasan bagaimana kita beriman kepada para rasul. Tapi kalau dalam masalah mengutamakan para rasul, mengutamakan ya, misalkan Muhammad SAW lebih mulia dibandingkan Ibrahim, maka ini hukumnya apa? Boleh nggak kita membeda-bedakan? Boleh, bahkan wajib. Bahkan apa? Wajib. Allah SWT berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Jadi ada rasul-rasul yang Allah utamakan, Allah muliakan lebih dibandingkan yang lainnya. Di antaranya minhum man kalamallahu. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung, yaitu Musa alaihi salatu wassalam, dan juga wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada di antara mereka yang Allah angkat derajatnya. Jadi dalam masalah keimanan, boleh nggak kita membedakan mereka? Masalah keimanan, boleh nggak kita membedakan mereka? Tidak boleh. Kalau kita bedakan mereka, anak maunya beriman kepada Muhammad SAW saja, anak nggak mau mengimani Isa, anak nggak mau mengimani Musa, nggak mau mengimani Ibrahim, maka hukumnya apa ini? Hukumnya kufur akbar, dia kafir. Tapi kalau dalam masalah mengutamakan Muhammad SAW lebih utama dibandingkan Ibrahim, lebih utama dibandingkan Musa, dibandingkan Isa, dibandingkan Nuh, maka apa hukumnya? Hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi di antara para rasul itu yang paling mulia ada 5. Ulul azmi minar rusul. Ada 5 ya. Dari 5 ini yang paling mulia lagi ada 2, yaitu Khalil ar-Rahman, 2 kasih Allah, Muhammad SAW dan juga Ibrahim alaihissalam. Dan di antara 2 yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab
Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dia telah keluar dari jalan petunjuk. Waliyadzubillah. Kemudian Allah juga mengatakan wa qaulu subhanahu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alal yasir. Tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Allah Maha mengetahui semuanya. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya Allah SWT. Ini ya kesempurnaan ilmu Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan inna dzalika fi kitab, itu semuanya sudah tertulis di Alkitab, di Al-Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah SWT mengatakan innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an samawati wal ardi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah SWT mencatat seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita sekarang di majelis ini ya belajar kitab akidah salafiyah itu Allah SWT sudah tahu. Dan itu sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kemudian inna dzalika 'alal yasir itu bagi Allah mudah. Di antara dalil dari hadis adalah amma hadis sahihah adalah ala hadis usul katsira jiddan. Adapun dalil-dalil dari hadis tentang 6 rukun iman tadi sangat banyak sekali. Di antaranya min al-hadits sahih al-masyhur alladhi rawahu Muslim fi sahihi min hadits Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya dalil yang masyhur adalah hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang dimana juga salatu wassalam pernah datang kepada Rasul SAW dalam bentuk manusia, dalam bentuk laki-laki. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, sangat ganteng. Datang kepada Rasulullah, duduk di hadapan beliau, dan beliau bertanya tentang apa? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kapan hari kiamat dan tanda-tandanya. Jibril alaihissalam mengatakan, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah mengatakan, faqala lahu al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini hadis dalil tentang rukun iman dalam hadis. Sudah kan? Atau belum? Belum lagi. Wa hadhihi usul sittah yatafarra'u anha jami'u ma yajib 'ala al-muslim i'tiqaduhu fi haqqillah subhanahu wa fi amri al-ma'ad wa ghairi dhalika min umuril ghaib. Inilah 6 rukun iman, dan dari 6 rukun iman, dari usul ini, dari 6 rukun ini ada cabang-cabangnya. Apa cabang-cabangnya? Yaitu segala sesuatu yang wajib kita imani. Ya. Seperti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah ada 3. Rububiyah, uluhiyah dan asma sifat juga, hari akhir misalnya dan selainnya. Dan fadhal mungkin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan lagi. Tadi kata beliau rahimahullah taala, Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa hadhihi usul sittah yatafarra' anha jami'u ma yajib 'ala muslim i'tiqadu. Inilah 6 rukun Islam atau 6 rukun iman ya. Jadi pokok keimanan, pokok akidah Islam itu ada pada 6 rukun iman itu. Dan juga bercabang dari 6 rukun iman ini akidah-akidah yang lainnya yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yaitu diantaranya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqillah subhanahu, hak Allah Subhanahu wa taala ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian juga wa fi amril ma'ad, dan juga yang berkaitan dengan hari akhir, wa ghairi dzalika min umuril ghaib, demikian pula masalah-masalah ghaib yang lainnya. Dan kemudian setelah itu Syekh bin Baz rahimahullah taala membahas awalan al-iman billah, iman kepada Allah ya. Baru beliau masuk kepada pembahasan 6 rukun iman. Beliau mulai dengan awalan al-iman billah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Sebelum kita baca ucapan Syekh bin Baz, insyaallah kita baca di pertemuan akan datang. Di antara atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengandung beberapa perkara. Yang mengandung beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah al-iman biwujudillahi ta'ala, mengimani keberadaan Allah Ta'ala. Allah itu ada. Ya, ini untuk membantah orang-orang ateis yang mengatakan Allah nggak ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Dan dalil yang menunjukkan keberadaan Allah itu dari fitrah, demikian pula dari akal, demikian pula dari An-Nas, ya, Al-Quran maupun As-Sunnah, banyak sekali. Dan juga dari Al-His, ya, panca indera kita. Ya, diantaranya yang kita bahas dari fitrah adalah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa yulad al fitrah. Tidaklah bayi yang terlahir
melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, dia mengenal Rabbnya. Ya, fa'abawahu yuhawidani, maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi, au Nasrani, menjadikan dia Nasrani, au Majusani, atau menjadikan dia Majusi. Adapun dalil secara akal, maka makhluk yang ada ini, maupun yang telah lalu, maupun yang sekarang ada, maupun yang akan datang, itu semuanya menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Karena makhluk-makhluk tadi itu nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Demikian pula makhluk-makhluk tadi itu nggak mungkin tercipta dengan sendirinya tiba-tiba tanpa ada yang mencipta, nggak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada Rabb, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Ya, nggak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri, nggak mungkin, karena mereka sebelum ada di dunia ini mereka itu nggak ada, dan sesuatu yang nggak ada nggak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Kita sampai sini ya. Demikian pula nggak mungkin mereka itu tercipta dengan tiba-tiba, nggak mungkin. Ya pasti ada yang menciptakannya. Ya, atau Pak tanya ke mungkin nggak masjid ini tiba-tiba terbangun dengan sendirinya, nggak ada tukangnya, nggak ada yang bangun, mungkin nggak? Mustahil. Ya, tiba-tiba ada keramiknya, ada mikrofon, tanpa ada yang membangun, tanpa ada yang menatanya, mustahil. Ini yang skala masjid, apalagi alam semesta demikian. Maka pasti ada yang menciptakan, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian di antara dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dari his, dari panca indera. Kita sering mendengar, bahkan kita merasakan sendiri bahwasanya doa kita dikabulkan. Ya, kita berdoa sering kan, kemudian dikabulkan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu ada. Ini untuk membantah orang-orang ateis. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.